Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Novianti dengan NIM 2071900079 dengan mata kuliah Sistem Reproduksi dan Embriologi. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, teman-teman pada tahu kan, ada banyak sistem pada tubuh kita, salah satunya sistem reproduksi. Nah, dalam sistem reproduksi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, melestarikan jenis spesies, yaitu melalui reproduksi akan dihasilkan organisme baru yang akan menjaga suatu spesies tetap eksis, misalnya kita manusia. Yang kedua, tidak mengalami kepunahan, sama dengan halnya melestarikan jenis. Yang ketiga, meneruskan keturunan. Jadi, setiap orang, bahkan kamu, pasti ingin memiliki keturunan ataupun anak sebagai pewaris lingkungan keluarga. Tujuan ini bisa diwujudkan dengan adanya sistem reproduksi. Untuk itu, bila seseorang memiliki sistem reproduksi yang tidak lengkap, maka kecil kemungkinan untuk memiliki keturunan. Setelah mengetahui tujuan reproduksi, mari kita bahas organ atau alat reproduksi pada manusia, yang tentunya pada laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Alat reproduksi pada laki-laki yaitu dirancang untuk dapat menghasilkan, menyimpan dan mengirimkan sperma. Sperma tersimpan dalam cairan yang terlindung dan bergizi yaitu air mani. Nah, alat reproduksi pada pria ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu reproduksi luar dan dalam. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu bagian luar. Sebagian besar alat reproduksi pada laki-laki berada di bagian luar tubuh yang terlihat secara langsung. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Penis merupakan alat kelamin laki-laki yang berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. Penis terdiri atas 3 rongga, berisi jaringan sperm. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan ereptil yang rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Bila ada suatu rangsangan, maka rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah, sehingga penis menjadi tegang dan mengembang. Skrotum atau kantung zakat merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan kiri. Berikut akan kita bahas reproduksi bagian dalam. Yang pertama, testis. Testis memiliki bula telur berjumlah sepasang. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon-hormon kelamin seperti testosteron. Yang kedua, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin dibagi menjadi vesikula seminalis, kelenjar proster, kelenjar Cowper. Yang ketiga, saluran reproduksi pada laki-laki. Adapun saluran reproduksi pada laki-laki ada vas deferens, yaitu bentuknya melengkung, ada epidimis, ada kandung kemih. Sedangkan kandung kemih berfungsi untuk menyimpan urin sementara. Oke, berikutnya kita akan membahas alat reproduksi pada wanita. Kita lihat ada tuba fallopi, ada ovarium, kandung kemih, uretra, uterus, serviks, dan vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih. Fungsinya sebagai jalan bayi saat persalinan, serta tampak keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Serviks bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir. Lendir ini membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Dinding uterus yang berada pada uterus. Uterus atau rahim, sebuah organ kecil yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Tuba fallopi berfungsi sebagai saluran telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju ke rahim
Nah, pada tuba falopi ini adalah terjadi sel telur atau konsepsi. Throw your hands up if you with it. Drop it.